Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam akal sehat. Everybody yang beriman, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Channel Cadas teranalisis dengan akal sehat yang mengupas berbagai macam kejadian-kejadian nyata dan fakta-fakta yang terjadi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Everybody yang beriman, dalamnya laut dapat diukur, tapi dalam hati siapa yang tahu? Atau isi buku jangan dilihat dari sampulnya. Demikian juga baik buruknya seseorang tidak dapat dinilai hanya pada penampilan saja. Tapi pastinya juga everybody pernah menebak-nebak karakteristik seseorang, baik di lingkungan sosial, di suatu organisasi, ataupun teman sejawat kita. Ayo ngaku. Siapapun pasti pernah menebak seseorang dalam kehidupannya. Menebak sifat kredibilitasnya, hobinya, ataupun bahkan keluarganya. Tapi apakah beberapa orang di antara kita sungguh memiliki kemampuan luar biasa untuk bisa menilai kepribadian orang lain? Untuk mengetahui kepribadian seseorang umumnya dilakukan oleh psikolog. Tetapi untuk dapat menebak kepribadian seseorang dapat juga melalui analisis kita, apalagi seseorang tersebut sudah cukup lama kita kenal. Everybody yang beriman percaya bahwa setiap manusia dilahirkan dan membentuk kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian tersebut akan menggambarkan bagaimana seseorang tersebut dalam berpikir, berinteraksi, bertindak, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah manfaat dan tujuan mengenal kepribadian orang lain, terutama yang ada di sekitar kita? Tujuan utamanya adalah supaya kita dapat memahami bagaimana seharusnya bersikap dan bereaksi terhadap mereka. Kunci utama dalam hidup ini, kita sebagai manusia sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan, ialah menempatkan atau menyesuaikan diri pada keadaan dan menjiwai siapa saja yang berada di sekitar kita. Misalkan untuk pendatang baru yang menghadapi lingkungan yang baru, wajib menempatkan diri dengan baik serta mampu menjiwai lingkungan di sekitar. Apakah penting juga buat kita mengenali kepribadian kita? Jelas, sangat penting. Sebab dengan mengenali bagaimana kepribadian kita, kita dengan mudah menempatkan setiap respon terhadap sesuatu dan mampu mengoptimalkan karakter ataupun potensi diri kita sendiri. Ada 4 jenis kepribadian manusia menurut analisis saya. 1. Kepribadian individu yang optimis dan selalu bersemangat. Kelompok yang dikategorikan dalam hal ini adalah memiliki sifat yang mudah bergaul, yakin akan kesanggupan dalam mengerjakan apapun, lembut, suka berbicara di depan publik, dan pastinya juga baik. Kedua, kepribadian yang cinta kedamaian. Pribadi ini memiliki sifat adil atau bijak dalam situasi apapun, tidak suka memihak, dan selalu menghindari konflik. Mereka adalah pendengar yang baik dan tidak suka pada hal-hal yang sulit. Ketiga, kepribadian yang keras kepala, stubborn person. Kepribadian yang mengedepankan logika, suka basa-basi, dan berkemauan keras. Mereka suka orang-orang yang sama dengan tipe mereka, produktif, dan suka kebebasan dalam hidupnya. 4. Kepribadian yang selalu khawatir. Sifat utamanya memang pemikir,
tidak terlalu suka keramaian, terkadang pesimis dan juga analisis. Inilah kepribadian orang yang buruk yang harus diwaspadai everybody. Apa saja itu? Satu, bicaranya inkonsisten. Berbahaya sekali pribadi orang yang bicaranya selalu berubah, apalagi jika statusnya adalah seorang pemimpin. Waspadalah. Pada kepribadian seperti ini Anda bisa jadi korban. Kedua, tidak empati. Mereka ini sama sekali tidak peduli orang lain. Bisa jadi pun keluarganya sendiri bila sedang minta bantuan tak dipedulikannya. Ketiga, tidak suka aturan. Orang yang memiliki pengetahuan pasti dapat membedakan yang benar ataupun yang salah. Tapi pribadi orang yang buruk membenci kebenaran dan juga aturan, suka melanggarnya, berselisih atau terjerat masalah hukum, ataupun merasa tidak bersalah walau fakta melakukan kesalahan. Keempat, bertanggung jawab. Maksud saya tidak bertanggung jawab, lepas tangan terhadap kesalahan yang mereka buat, dan bahkan sering melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kelima, parasit dalam hubungan pekerjaan, pertemanan, dan sebagainya. Mereka hanya muncul untuk kebutuhan pribadi mereka. Sebutan mereka ini hampir sama dengan istilah orang angin-anginan. Di saat ada pemanis, mereka selalu di pihak. Ketiga, kepribadian yang dengki. Apa saja kebaikan yang dilakukan orang lain pasti akan kelihatan salah di matanya. Ini merupakan penyakit jiwa manusia yang dapat melahirkan kebencian. Orang yang berhati iri atau dengki tentu sulit sekali tersenyum. Raut mukanya kelihatan sinis, muram, kelihatan cemberut. Kalau harus tersenyum pun dengan terpaksa. Ketujuh, tindakan memperlakukan orang lain. Saya merasa ini yang paling inti dari beberapa poin di atas, yaitu bagaimana kepribadian seseorang tersebut memperlakukan orang lain, terutama orang yang di bawahnya, misalnya pelayan, tukang parkir, atau satpam, yang pastinya orang di bawahnya lah. Nah, tampak asli pribadi seseorang dari caranya memperlakukan orang-orang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.